Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semua. Saya harap kita tetap dalam lindungan Tuhan. Sebelum mengawali dan nantinya mengakhiri, ada baiknya kita awali dengan doa. Doa selesai. Baik anak-anak, topik kita kali ini yaitu menulis cerita pendek. Saya tidak akan mengajarkan tentang menyimpulkan lagi struktur. Semua penjelasan sebelumnya sudah kalian pahami dan saya harap juga kali ini kita menulis cerita pendek. Langsung saja saya tentukan tujuan pembelajaran kita. Nantinya diharapkan siswa mampu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek sesuai topik kita. Baik, berikut akan saya tampilkan sudut pandang orang pertama. Saya review sedikit sudut pandang orang pertama itu apa saja. Yang dimaksud dengan sudut pandang orang pertama, orang yang berbicara atau orang yang melakukan dalam cerita pendek, dalam konteksnya. Antara lain itu apa saja? Aku, saya, kami, kita. Kami, kita itu adalah kata ganti orang pertama jamak, yaitu lebih dari satu. Kami, kita. Nah, subjeknya nanti akan kita ganti menjadi kata ganti orang ketiga. Kita lihat dulu sudut pandang orang ketiga itu apa saja, dalam artian orang lain yang dibicarakan. Dalam konteks cerpen, orang lain yang masuk dalam cerita tersebut, yang diceritakan tentunya. Seperti apa saja sudut pandang orang ketiga itu? Dia, ia, beliau. Mereka itu kata ganti orang ketiga jamak, serta nama orang. Yuk langsung saja kita kepada konteksnya. D mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Kegiatan 1, modifikasi cerpen. Ya baik, saya harap kalian mengetahui modifikasi cerpen itu seperti apa. Mari kita lihat instruksinya. Ubahlah teknik penceritaan kutipan cerpen berikut menjadi sudut pandang orang ketiga. Nah, orang ketiga. Jadi dari sudut pandang orang pertama kita ubah menjadi sudut pandang orang ketiga. Saat mengubah menjadi sudut pandang orang ketiga, diperbolehkan untuk mengubah kalimat. Namun, perubahan kalimat tersebut tidak mengubah maknanya. Nah, di sini kita diberikan kesempatan untuk memodifikasi cerpen. Nah, boleh kita ubah struktur kalimat, cara penyampaiannya, namun tidak lari dari jalur. Contohnya tidak keluar dari konteks cerita yang sudah tersedia di hadapan kita ini. Mari kita bahas. Bagi anak-anak, nah bagi anak-anak itu adalah subjek dari sesuatu atau yang diceritakan dalam cerita ini. Bagi anak-anak, sawah adalah tempat yang paling banyak memberikan kenangan. Kami, nah kami di sini adalah kata ganti orang pertama jamak. Nah, jamak. Mari kita ganti menjadi kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga jamak juga sudah pasti. Kita ganti menjadi mereka. Mereka mandi sore di pancuran sawah. Nah, setiap sore kecuali hari Jumat. Anak-anak, nah kita ganti mereka. Mereka belajar mengaji di masjid. Nah, kakek awalnya. Nah, si kakek ini adalah kata ganti orang ketiga. Jadi tidak perlu kita ganti. Langsung saja kakek awalnya mengajar. Tetapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Kang Hasim ini kata ganti orang ketiga juga, yaitu nama orang. Saya kita ganti menjadi ia atau dia. Atau langsung saja menjadi nama. Boleh kita ganti misalnya nama langsung. Maksudnya langsung saja nama Dimpos. Contohnya nama Bapak. Dimpos menjadi anak emas apabila Kang Hasim mengajar. Wah. Selain dari Kang Hasim, Dimpos belajar mengaji dari kakek. Wah. Bagi Dimpos, mengaji bukan hal baru. Sebelum sekolah, setiap malam kakek mengajarkan Dimpos tentang mengaji.
atau tentang cara mengaji. Nah, kita bisa modifikasi kalimat, strukturnya boleh juga ya. Maka pelajaran yang diberikan Kang Hasim kepada anak-anak lain, maksudnya dibicarakan anak yang lain, sering merupakan hal baru bagi Dimpos yang hafal betul, yang sudah hafal betul. Nah, kalimatnya dimodifikasi seperti itu. Pulang dari mengontrol sawah, sering saya diajak. Nah, boleh kita ganti, pulang dari mengontrol sawah, Dimpos sering diajak oleh kakek jalan-jalan ke pasar yang buka seminggu sekali. Nah, boleh diganti, nah, dimodifikasi artinya. Kakek membeli berbagai keperluan sehari-hari dan Dimpos selalu punya jajanan yang enak. Kalau tidak kue serabi, Dimpos lebih memilih kue pukis. Nah, para pedagang itu kemarin kita ubah. Demikian juga pedagang itu, Dimpos selalu diberikan sebungkus kue besar sebelum memilih. Nah, jadi kegiatannya si Dimpos ini suka membeli kue serabi dan kue pukis. Namun demikian juga pedagang itu selalu memberikan sebungkus kue besar kepada si Dimpos. Begitu namanya. Jadi penjelasan saya ini adalah sebagian, dan nantinya saya harapkan kalian mampu untuk memodifikasi cerpen ini. Kegiatan kita adalah memodifikasi cerpen. Saya harap kalian dapat memahaminya, dan inilah bahan atau cikal bakal kita nantinya dapat membuat cerpen. Imajinasi juga diperlukan dalam hal ini. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan saya. Ada baiknya kita akhiri dengan doa. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan, dan salam sehat.